wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial dalam pandangan psikologi sosial. Sebelum masuk dalam penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Selviana Mei Kristi Kuada. Dan anggota kelompok yang kedua ada Ahli Kembuan. Anggota kelompok yang ketiga ada Alfa Mogot. Anggota kelompok yang keempat ada Viola Dotulong. Sebelum kita mengetahui apa-apa saja bentuk interaksi sosial dalam pandangan psikologi sosial, kita perlu tahu bagaimana interaksi sosial dalam pandangan psikologi sosial. Interaksi sosial dalam pandangan psikologi sosial merupakan hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Perilaku dari masing-masing kelompok juga mempengaruhi jalannya sebuah interaksi. Kemudian masuk dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Dalam pandangan psikologi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disasosiatif. Dalam bentuk interaksi sosial asosiatif sendiri, itu terbagi dalam 5 macam bentuk. Yang pertama kerjasama, yang kedua akulturasi, yang ketiga akomodasi, yang keempat asimilasi, dan yang kelima paternalisme. Sedangkan dalam bentuk interaksi sosial disasosiatif sendiri terbagi dalam 3 macam. Yang pertama pertikaian, yang kedua kontroversi, dan yang ketiga adalah persaingan. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama. Proses sosial asosiatif tumbuh karena adanya kerjasama dari para pelaku hubungan sosial asosiatif ini. Kemudian masuk dalam bentuk interaksi sosial yang pertama dalam poin bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama adalah bentuk utama dari proses interaksi sosial. Karena pada dasarnya interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Demikian dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Ahli Kembuan. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari kelompok sebelumnya tentang interaksi sosial akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia dengan semula saling bertentangan untuk upaya mengatasi ketegangan. Akomodasi berarti adanya keseimbangan interaksi sosial dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk akomodasi yang pertama yaitu toleransi. Toleransi yaitu memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpendapat dengan bertujuan untuk menghindari perselisihan atau masalah. Yang kedua yaitu kompromi. Kompromi yaitu sikap yang saling mengerti antara individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan dan masalah. Yang ketiga yaitu koersi. Koersi yaitu bentuk dari akomodasi yang berlangsung karena pelaksanaan kehendaknya suatu pihak terhadap yang lain yang lemah dengan dominasi suatu kelompok atas kelompok yang lain. Yang keempat, arbitrase. Arbitrase yaitu bentuk interaksi yang pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga yang kedudukannya lebih dari antara kedua belah pihak yang saling bertentangan. Kelima yaitu mediasi. Mediasi yaitu pihak ketiga yang berfungsi sebagai penegak atau juru damai dari pihak-pihak yang berselisih. Yang keenam, konsiliasi. Konsiliasi yaitu bentuk interaksi untuk mempertegakkan suatu perkara dan mengambil keputusan bersama. Yang ketujuh, stalemate. Stalemate yaitu bentuk usaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara masing-masing kedua belah pihak mengurangi kekuatan mereka.
Yang kedelapan, adjudikasi. Adjudikasi yaitu cara menyelesaikan masalah melalui meja pengadilan, dikarenakan gagal tercapainya kesepakatan dalam musyawarah. Yang keempat, segregasi. Segregasi ini yaitu bentuk usaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara masing-masing pihak menghindari guna mengurangi ketegangan. Paternalisme ini merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial asosiatif. Paternalisme ini ada karena adanya upaya penguasa kelompok pendatang pada kelompok tuan rumah. Perekonomian biasanya menjadi salah satu faktor terjadinya paternalisme ini. Biasanya perekonomian dikuasai oleh kelompok pendatang sebagai pemilik modal dan penduduk pribumi, berperan sebagai buruh atau pekerja. Contoh dari paternalisme ini yang pernah terjadi adalah Belanda yang menguasai Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Alfa Mogot dari kelompok 6 akan membahas mengenai interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang menghasilkan perpecahan. Asosiatif itu muncul dikarenakan adanya perselisihan atau perpecahan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai 3 macam contoh interaksi sosial disosiatif. Yang pertama itu perselisihan atau kompetisi. Perselisihan atau kompetisi adalah proses sosial yang terjadi ketika adanya dua belah pihak atau lebih yang akan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan mereka, yaitu untuk menang. Yang kedua, kontroversi. Kontroversi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan atau perpecahan. Kontroversi memperlihatkan suatu sikap yang menuju pada ketidaksenangan. Contohnya kontroversi umum, seperti penolakan, protes, perlawanan, ataupun gangguan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pertikaian. Pertikaian sebagai bentuk lanjutan dari kontroversi. Di sini perselisihan semakin terbuka, pertikaian semakin tajam, munculnya ancaman, adanya benci, dan berbagai emosi negatif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Vila Dutulung. Saya akan membacakan kesimpulan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Setiap manusia perlu hidup berdampingan. Masing-masing individu saling membutuhkan. Perilaku setiap individu akan saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku masing-masing. Interaksi sosial merupakan suatu pondasi dalam hubungan manusia. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja melalui proses interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 2 golongan, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif adalah menciptakan kerjasama, sedangkan interaksi disasosiatif